Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pertemuan kali ini kita berbicara tentang surau. Surau yang kita bicarakan yaitu surau menurut konsepsi budaya Minangkabau. Kita juga dapat menemukan surau di daerah-daerah lain selain Minangkabau, seperti daerah Batak, Melayu, Melayu Riau, dan Melayu Semenanjung. Namun, perlu kita lihat bahwa pemahaman surau ini berangkat dari struktur keluarga dan struktur sosial daripada Minangkabau. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bicara tentang rumah gadang dan kaitan rumah gadang dengan penghulu. Rumah gadang sebagai tempat tinggalnya keluarga atau parui. Kemudian rumah gadang memiliki lesung dan memiliki rangkiang di depan rumahnya. Tentu di balik lesung dan rangkiang itu terdapat atau kita ketahui ada harta yang dikelola oleh orang-orang yang tinggal di rumah gadang ini. Selanjutnya hari ini kita bicara tentang rumah gadang dan surau. Kita telah bicara bahwa struktur rumah gadang yang terdiri dari bilik-bilik yang hanya dihuni oleh pasangan atau perempuan yang telah menikah. Jadi semua laki-laki yang telah menikah akan tinggal di rumah perempuan atau istrinya, atau di rumah gadang istrinya. Dan ini merupakan praktek matrilokal yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, perempuan-perempuan muda atau orang tua yang tidak bersuami akan tidur di ruang tengah rumah gadang. Ini dalam konsep tradisional. Mungkin hari ini kita tidak menemukan seperti itu lagi, tetapi kita harus memahami rumah gadang dengan struktur tradisionalnya. Nah, orang tua dan anak-anak kecil, baik perempuan atau laki-laki, atau anak gadis, tidur di ruang tengah rumah gadang. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang belum menikah, atau laki-laki tua, atau keduanya itu disebut laki-laki yang tidak memiliki istri, atau yang belum beristri? Mereka tidak tinggal atau tidak tidur di rumah gadang, tetapi dia tidur di surau. Namun perlu kita pahami bahwa surau itu telah terjadi perubahan fungsi mungkin dan bentuknya, tetapi kita hanya tidak terlalu dalam mencari bentuk dan perubahan fungsi itu. Cuma kita memahami bahwa surau merupakan bagian dari rumah gadang. Dan fungsinya adalah tempat di mana orang laki-laki yang belum menikah atau yang tidak punya istri menginap di malam hari. Nah, ini kita berkaitan juga dengan
praktek matri lokal tersebut. Nah, surau itu terletak di bagian satu kaum atau rumah gadang. Nah, eksistensi surau ini perlu dipahami sebagai bagian rumah gadang dan bagian daripada kaum dan bagian daripada sistem atau kekuasaan penghulu atau datuk yang ada di satu keluarga atau satu kaum. Baiklah, jadi kita harus memahami bahwa surau itu adalah tempat tidur bagi laki-laki Minangkabau yang tidak beristri. Kita memahami ini dari konsep matrilineal di mana perempuan sebagai pewaris atau pemilik hak atas harta pusaka di Minangkabau, dan perlu dipahami bahwa konsep surau ini juga berkaitan dengan matriarki atau bukan matriarkinya sebuah nagari. Ya, saya yakin berbeda di setiap nagari. Jadi surau ini tempat tidur bagi laki-laki tidak hanya satu parwi tetapi dari satu kaum. Buktinya adalah yang ada di Minangkabau itu adalah surau kaum. Disebut surau kaum, bukan surau nagari. Karena nagari nanti kaitannya dengan masjid. Jadi satu kaum memiliki satu surau. Jadi otomatis atau secara langsung kita bisa pahami bahwa surau dibangun oleh satu kaum yang dibangun berdasarkan kepada kepemilikan harta kaum tersebut karena akan digunakan oleh kemenakan atau anak kemenakan dari satu kaum. Ada juga ditemukan sejarah tentang surau ini. Saya mengacu kepada tulisannya Kern tentang asal-muasal surau di Melayu. Dia menyatakan bahwa ada dia temukan di daerah Batak pasuruan yang berasal dari kata surau atau artinya tempat atau tempat ibadah. Dia juga menemukan di beberapa tempat lain di Palembang, di daerah Melayu lainnya juga dinamakan surau. Rata-rata semuanya mengacu kepada tempat ibadah. Nah, khusus di Minangkabau, surau ini tempat ibadah dan kaitannya dengan agama Islam. Dan negeri-negeri di Melayu pun juga terjadi perubahan seperti itu. Perlu diingat bahwa untuk daerah-daerah lain Melayu lain yang bukan matrilineal, mungkin pemaknaan surau sangat tepat dikatakan tempat ibadah saja atau tempat pemujaan terhadap dewa pada dahulunya. Namun, surau di Minangkabau harus dipahami dalam konsepsi matrilineal, di mana posisi laki-laki berbeda pada daerah patrilineal. Jadi, setiap rumah gadang, setiap kaum, mungkin satu kaum ini memiliki satu rumah gadang atau terdapat beberapa rumah gadang, itu tergantung kepada nagarinya, akan memiliki satu surau di mana laki-laki Minangkabau ini yang belum beristri
khususnya tinggal di malam hari atau tidur di malam hari, berkaitan dengan struktur rumah gadang yang tidak mengakomodir laki-laki lajang atau tidak beristri untuk tinggal di rumah gadangnya. Kemudian ada fungsi lain daripada surau, yaitu tempat belajar. Mungkin kita tahu bahwa belajar yang banyak itu belajar agama dan belajar silat. Tapi perlu diingat bahwa untuk perkembangannya, surau didominasi didominasi untuk pembelajaran agama atau belajar Islam mungkin mungkin berkaitan dengan bagaimana orang Minangkabau melihat rumah gadang. Secara sederhana dipahami bahwa ketika orang Minangkabau tidak lagi memandang surau sebagai tempat tidur bagi laki-laki yang belum beristri, maka dominasi terhadap tempat pembelajaran agama menjadi lebih kuat. Dan pada masa modern ini kita lihat bahwa pendidikan agama sudah ke sekolah agama, pendidikan umum sudah ke sekolah umum, lalu orang Minangkabau tidak lagi memandang atau tidak lagi hidup dalam sistem rumah gadang, sehingga tidak ada kaitan antara rumah gadang dengan surau. Maka hari ini kita lihat surau-surau kaum ini sudah tidak lagi diurus dan bahkan ada yang punah. Tetapi harus dipahami bahwa dalam pemikiran orang Minangkabau, dia punya rumah gadang, dia memiliki penghulu, dia memiliki rangkiang. Rangkiang itu merepresentasikan bahwa dia punya harta pusaka, sawah, ladang, dan segalanya. Lalu ketika dia memiliki rumah gadang, dia tentu tahu di mana surau kaumnya. Karena nanti di surau itu juga terdapat fungsi atau jabatan sosial. Seperti tuanku, dia memiliki suraunya. Jadi arti kesimpulannya adalah memahami surau di Minangkabau dalam konsep tradisional itu tidak bisa dilepaskan dari konsep dan tidak bisa lepaskan dari struktur rumah gadang dan struktur sosial Minangkabau. Saya rasa demikian saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.